Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pembacaan dari kitab Sahih Al-Bukhari. Qala al-mu'allif rahimahullah, babun minad dini al-firaru minal fitani. Bab termasuk dari agama adalah al-firar, itu lari. Minal fitani, dari apa? Fitan. Jamak dari fitnah. Jamaknya apa? Fitanun. Jamak taksir. Mufradnya fitnah. Kalau ada yang nanya, ini kan lagi pembahasan masalah iman. Kenapa di sini dibilangnya minad din? Ya, sebagaimana di awal Imam Bukhari rahimahullah berpendapat Islam ya iman. Iman ya apa? Islam. Tidak ada bedanya antara iman dengan apa? Islam. Ya Islam ya agama. Maka beliau mengitlaqkan agama pada bab iman. Karena keduanya saling ya mutaradifain atau mutaradifani, saling ya sama maknanya. Bisa diartikan berarti termasuk keimanan, termasuk yang ada di dalam din Islam adalah al-firar minal fitan, lari, kabur, menjauh dari segala macam bentuk fitnah. Qala Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Maslamah, telah mengabarkan kepada kami Abdullah ibn Maslamah. Beliau ma'ruf dengan Al-Qa'nabi, salah satu rawi dari kitab Al-Muwatta. Makanya di sini gurunya An Malikin, dari Imam siapa? Imam Malik. An Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'ah, panjang namanya. Siapa namanya? Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'ah. Berapa keturunan tuh? 1, 2, 3, 4. Ya padahal masa lalu ya, tapi masih ingat engkong-engkongnya sama. Kita sekarang ya nggak tahu dah siapa sampai mana. Apakah keturunan dinasti Yuan apa dinasti apa? Gelap sudah. Hiro sampai mana Hiro? Coba nasabnya. Sampai sama? Ajining. Ya. Di atas Ajining sama? Nggak tahu, gelap sudah. Ya Hira ibn Maliki ibn Khalil ibn Muridi ibn Ening. Itu juga Ening nama samaran juga, nggak tahu nama siapanya. Nama aslinya orang Betawi gitu. Ya namanya siapa? Ijo. Nah lo namanya Ijo. Namanya apa? Kinjong katanya. Nggak tahu nama aslinya mah. Ya hanya tahu nama panggilan saja. An abihi, dari bapaknya. Siapa berarti bapaknya? Abdullah. Kan tadi Imam Malik punya guru namanya Abdurrahman. Ya, Abdurrahman anaknya siapa? Abdullah. Abdullah anaknya siapa? Abdurrahman. Abdurrahman anaknya Abi Sa'sa'ah. Dari bapaknya, berarti siapa bapaknya? Abdullah ibn Abdurrahman. Ya, Abi Sa'sa'ah namanya Al-Harith. Ya, Abu Sa'sa'ah nama aslinya Al-Harith. Namanya apa? Al-Harith. La, afwan, salah baca. Abdullah ibn Abdurrahman ibn Harith ibn Abi Sa'sa'ah. Fasaqatal Harith minar riwayah. Jadi seharusnya Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Harith ibn Abi Sa'sa'ah. Jadi Sa'sa'ah itu
Kalau bahasa Betawinya apa? Buyutnya, kumpinya. Paling atas generasi kelima. Cuma sakoto nama Haris ya apa hilang itu di dalam berapa riwayat. Mafhum, seharusnya setelah Abdurrahman siapa? Al Haris baru Abi Sa'sa'ah. Sedangkan Abi Sa'sa'ah sendiri namanya Amr ibn Zaid. Amr ibn Zaid ibn Auf. Amr ibn Zaid ibn Auf Al-Ansari. Ya. An abihi, dari bapaknya yaitu Abdullah. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id al-Khudri namanya Sa'ad ibn Malik. Sa'ad ibn Malik. Kunyahnya siapa? Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Ayahnya meninggal ketika perang apa? Uhud. Ketika perang Uhud. Annahu qala, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, yushiku, artinya yaqrabu, hampir-hampir atau sudah dekat waktunya. Ayyakuna khairu malil muslimi ghanamun. Riwayat lain dibaca ayyakuna khairu, dibaca khairu malil muslimi ghanaman. Ada dua bacaan, dua riwayat. Di punya antum situ Labib apa punyanya? Khaira atau khairu? Hah? Khaira. Pak Haji punyanya apa? Khaira. Sama di sini. Yushiku ayyakuna khaira malil muslim, akan datang waktunya sebentar lagi, hampir-hampir. Sebaik-baik harta seorang muslim adalah ghanam. Apa ghanam? Kambing, domba. Mafhum. Nah ini kata yushikan yakrub, dekat lagi gitu, sebentar lagi. Ya, apakah sudah terjadi? Sudah terjadi. Ketika di masa terjadi fitnah besar antara Ali dengan Muawiyah, maka banyak yang mengambil harta terbaiknya ghanam. Karena kalau dilihat ghanam ini bisa diambil manfaatnya lebih mudah ketimbang hewan yang lainnya. Ya, dia kembalain, mungkin diambil dagingnya, nanti diambil apanya nih? Sufnya. Apa suf itu? Bulu, diambil susunya, dan lebih cepat berkembang biak. Mafhum. Jadi hampir-hampir nanti di masa fitnah, terlebih lagi juga di akhir zaman, harta terbaik seorang muslim adalah apa? Embe, ghanam. Yatba'u biha sya'afal jibali. Yatba'u itu dibawa, digiring, dibawa kambingnya ini ke sya'af. Sya'af itu ma'ali, tempat yang tinggi. Ya, al-jibal dari gunung-gunung. Dibawa kemana? Ke atas gunung. Karena biasanya tempat tinggi lebih aman dari serangan musuh. Ya, intinya dia menjaga, ya bukan hanya fisiknya, bukan hanya tubuhnya, nanti dia diniatkan untuk menjaga apa? Imannya, menjaga agamanya. Wa mawaqi'al qatri, mawaqi tempat-tempat maksudnya butunil audiyah, lembah-lembah atau perut lembah. Qatr maksudnya mator, hujan. Yang di situ ada rumput, ada tumbuhan, ada air mengalir yang dia ambil air dari sana untuk kambingnya juga minum. Ya, dibawa ke sana. Mafhum? Kenapa dibawa? Yafirru bidinihi minal fitan. Dia lari membawa agamanya, membawa imannya, ya dari yang namanya apa? Fitnah. Dari yang namanya apa? Fitnah. Ya, baik fitnah syahwat maupun fitnah apa? Syubhat. Sedikit ana bacakan beberapa tafsirnya. Ya. Bisa jadi yang dimaksud fitnah di sini adalah yakhtalitu fihal haqq wal bil batil, tercampurnya apa? Antara yang hak dengan yang batil. Dan si manusia ini tidak mampu untuk membedakannya. Maka yang terbaik bagi dia adalah lari meninggalkan apa?
fitnah tersebut. Tapi andai kata dia mampu untuk mengenal mana yang hak dan mana yang batil, maka dia dituntut untuk mengatakan yang hak dan membantah yang yang batil. Ini salah satu tafsiran fitnah di sini, yaitu tercampurnya yang batil dengan yang hak, atau tercampurnya yang hak dengan batil. Kalau dia tidak bisa membedakannya, maka yang lebih baik bagi dia yafiru bidini minal fitan. Tapi kalau dia bisa mengenalinya, maka ada tugas buat dia, yaitu menjelaskan yang hak dan membantah yang batil. Atau bisa juga fitnah di sini bermakna ghalabatul fasad ala ahli zaman. Tersebarnya meratanya kerusakan di sebuah masa, di sebuah negeri, sehingga melemahlah ahlul iman. Mafhum? Tidak selamat ketika dia tinggal di dalamnya karena saking besarnya tekanan fitnah, baik syahwat maupun syubhat. Yang melemah kekuatan ahli iman, sehingga bisa merusak, menimpa, datang musibah terhadap agamanya dan imannya ketika dia tetap tinggal di sana. Maka dia lari membawa harta terbaiknya, rumah jual, mobil jual, semuanya untuk menjaga agamanya. Dan ini bagian dari din, bagian dari iman. Sekaligus menunjukkan besar kecilnya keimanan seseorang. Mafhum? Karena terkadang ada yang mungkin dia masih khawatir ini, khawatir itu, takut nanti nggak bisa dapat ma'isyah yang baik, dapat apalagi harta yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Akhirnya nggak bisa pindah dari tempat yang penuh fitnah. Tapi terkadang ada yang luar biasa, Allah beri taufik kekuatan imannya, mafhum, dia jual hartanya, dia jual rumahnya, dia jual tanahnya, mencari tempat yang aman untuk menjaga keimanannya, menjaga agamanya. Dia tumbuh bersama saudara-saudaranya seiman, mafhum. Tentunya ini pun sekali lagi perlu tambahan ilmu, betul-betul mengetahui yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Karena terkadang ada orang yang tertipu, wah ini kayaknya al-haq nih, akhirnya dia tinggalkan semuanya, hartanya, segala pekerjaannya, mafhum? Karena keterbatasan tadi ilmunya dan seterusnya, pindah malah ke tempat yang jauh lebih besar fitnahnya, jauh lebih besar fitnahnya. Ada orang katanya dia telah tobat dari maksiat, misalkan musik, nggak taunya pindahnya kemana? Jadi jamaah tabligh. Ini kan perlu yang namanya kekuatan ilmu, belajar memahami yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Tapi ketika iman sudah menancap di dalam hatinya, maka dia akan bercokol kuat. Maka dia bisa menimbang, bisa melihat yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Maka untuk menyelamatkan agamanya ketika kerusakan betul-betul merajalela, kerusakan betul-betul melingkupi sebuah tempat tinggalnya dan seterusnya, dia membawa harta terbaiknya untuk menyelamatkan agamanya dari fitnah. Semoga Allah berikan kita kekuatan. Lanjut, qala al-mu'allif rahimahullah, babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana a'lamukum billah. Aku itu mubtada, khabarnya a'lamukum isim tafdhil, yang paling berilmu di antara kalian tentang Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari rahimahullah memasukkan bab ini, ucapan ini dalam Kitabul Iman untuk menunjukkan bahwasanya iman itu butuh kepada yang namanya ilmu. Asupannya adalah ilmu. Bagaimana iman mau naik, mau meningkat tanpa bahan bakar?
tanpa asupan gizi, maka asupannya adalah apa? Ilmu. Makanya Syekh Muhammad ketika berdalil tentang 4 perkara yang wajib dipelajari oleh seorang muslim, berdalil dengan al-asr, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Ya, ditanya ilmunya mana? Katanya nomor pertama ilmu. Kemudian istidlalnya dengan illal ladzina amanu. Maka keimanan ini hasil dari sebuah apa? Ilmu. Dia menjadi makanannya, dia menjadi gizinya, supaya ilmu ini apa? Atau iman ini benar dengan ilmu yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annal ma'rifata fi'lul qalbi. Dan beliau juga berkata, Imam Bukhari, bahwasanya ma'rifah adalah fi'lul qalbi. Ma'rifah adalah perbuatan apa? Hati. Ya, para ulama mengatakan namanya ma'rifah itu asalnya adalah qaulul qalbi, ucapan apa? Hati. Ya, ketika dia ditanya ini apa warnanya, misalkan merah. Sebelum lisannya menjawab, maka hatinya sudah mengatakan itu memang merah. Hanya saja yang dimaukan oleh Imam Bukhari adalah ma'rifah yang di sini adalah ma'rifatut ta'zim, ma'rifah yang berkonsekuensi menuntut untuk adanya apa? Ta'zim, pengagungan, adanya mahabbah, adanya khauf, adanya roja, bukan sekedar ma'rifah. Maka dia adalah fi'lul qalbi, maka dia adalah apa? Fi'lu al-qalb, yaitu perbuatan hati. Apa perbuatan hati? Bergerak hati ini, ya. Dia takut, gemetar hatinya ketika disebut nama Allah. Kenapa hatinya bergetar ketika disebut nama Allah? Karena ada muqaddimahnya, itu ma'rifah, pengenalan dia tentang Allah Subhanahu wa taala melalui namanya, sifatnya, perbuatannya. Makanya salaf mengatakan, ya man kana billahi araf kana minhu akhwaf. Ya, barang siapa yang terkait tentang Allah Subhanahu wa taala dia lebih paham, lebih ngerti, maka terhadap Allah dia lebih apa? Lebih takut. Jadi ma'rifah di sini bukan sekedar pengetahuan, tapi yang berkonsekuensi ta'zim, pengagungan. Nah, pengagungan nanti babnya ya fi'il qalb. Khauf, rasa takut, itu babnya fi'il qalb. Ar-raja, berharap, ya ta'zim, mahabbah, cinta, pengagungan, itu masuknya adalah fi'il apa? Perbuatan hati. Jadi ma'rifah di sini bukan hanya sekedar ma'rifah, tapi yang menghasilkan aksi. Makanya beliau katakan annal ma'rifata fi'lul qalbi. Ini juga menunjukkan fi'il qalb itu masuk kategori iman. Fi'il hati masuk kategori apa? Iman. Berbeda dengan kalangan Murji'ah yang kemarin kita bahas, yang mereka hanya memasukkan qaulul qalbi sebagai asas utama sebuah keimanan. Yaitu apa? Ilmunya dia tentang Allah, ya, pengenalan dia tentang Allah, tasdiknya dia kepada Allah sebagai Rabbnya, selesai, maka dia menjadi seorang apa? Muslim. Walaupun hatinya tidak ada bentuk pengagungan. Dari mana? Dengan melakukan bentuk kesyirikan, dengan menghina, ya, melakukan istihza, mengolok-olok. Berarti kan tidak ada di dalam hatinya bentuk ta'zim, mahabbah kepada Allah. Tapi menurut mereka tidak masalah, karena sudah ada apa? Qaulul qalb. Maka mereka dikatakan muslim yang hakiki, yang sejati, mafhum, yang akan masuk ke dalam apa? Surga, selesai. Enak ya kalau konsep iman seperti ini ya. Enak sekali, betul. Nggak ada yang namanya nanti orang yang kafir kepada Allah. Karena sekedar adanya tasdid di dalam hatinya, selesai dia menjadi seorang apa? Muslim mukmin. Tapi kan dia nggak bersyahadat. Iya, memang di dunia dia dihukumi kafir karena tidak bersyahadat. Tapi nanti di yaumul kiamah, karena ada tasdik di dalam hatinya walaupun kecil, maka nanti tempatnya di mana? Surga. Makanya kalau pentolan-pentolannya ngeri-ngeri ucapannya, Yahudi masuk surga, Nasara masuk surga, yang masuk neraka Wahabi. Yang masuk neraka apa? Wahabi. Kita bahas apa itu? Ada ingat? Yang dari Mesir apa saya? Al-Azhar, ya.
Lanjut. Liqaulillahi ta'ala, karena ucapan Allah Subhanahu wa taala, walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum, akan tetapi Allah menyiksa kalian disebabkan apa yang, lihat, Allah ungkapkan dengan kasabat. Kasabat amal. Qulubukum, apa yang hati kalian kerjakan. Ini menunjukkan ya hati memiliki amal, dan amalnya hati bagian dari apa? Agama, bagian dari dini Islam, bagian dari iman. Lihat Allah ungkapkan dengan apa? Bima kasabat qulubukum. Maupun ayat ini berbicara tentang sumpah, ya Allah akan menyiksa dengan apa yang hati ini memang betul-betul niatkan, itu hati ini kerjakan, itu bukan sekedar yang diucapkan secara lisan. Karena terkadang kalau antum ketemu orang Arab, dikit-dikit wallah, dikit-dikit wallah, ya, tanya Usama itu ya. Ya Usama ya, kalau orang Arab kan dikit-dikit apa? Wallah. Nah, tapi apakah emang dia bersumpah betul-betul bima kasabat qulubukum? Nah, itu terkadang cuma lisan saja yang mengalir gitu, sebagai penguat dan seterusnya. Mafhum, hanya saja yang diiqab, diadab oleh Allah bima kasabat qulubukum. Ini menunjukkan sekali lagi hati ini memiliki amalan, bisa bergerak, bisa bertindak, dan dia menjadi bagian juga dari konsep keimanan. Maka kalau kita lihat konsep keimanan lebih banyaknya di masalah apa? Hati. Ya banyak babnya dia, rinciannya, turunannya banyak. Bukan yang dianggap satu hal saja, tidak. Ya, ada qaul, ada fi'il. Mafhum? Hati ini punya peranan besar di dalam apa? Ya, penilaian Allah kepada si hamba. Qala al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Salamin qala akhbarana Abdah. Nah, berarti sudah berapa orang tuh? Muhammad ibn Salam, gurunya Bukhari. Punya guru namanya Abdah. An Hisham, dari Hisham. An abihi, dari bapaknya. Siapa bapaknya Hisham? Hisham bin siapa? Hah? Ibu siapa ya? An Aisyah tuh. Hah? Hisham bin Urwah. Urwah ibn Zubair ya. Nah, Zubair ibn Awam nikah sama siapa? Asma. Asma kakaknya siapa? Aisyah. Asma kakaknya siapa? Aisyah. Makanya dia ngambil ilmunya sama Aisyah karena masih punya kekerabatan. Masih punya kekerabatan. Ya. Abu Bakar juga punya istri namanya Asma, yang nanti ketika Abu Bakar meninggal dinikahi sama ya? Sama Ali radhiyallahu anhu. Sama Ali radhiyallahu anhu. Qalat Aisyah berkata, wah panjang kalau udah bicara ini ya. Ini seingat-ingatnya aja ya, Burojah lah ini banyak mustalah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarahum minal a'mali bima yutiquna. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, apabila Nabi memerintahkan para sahabat ya dengan sebuah perintah taklif ya untuk berbuat, untuk beramal, amarahum minal a'mal, Nabi perintahkan mereka dari amalan-amalan bima yutiqun, dengan sesuatu yang mereka mampu. Mufhum? Ya, karena Allah sendiri katakan ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani ya jiwa itu kecuali apa yang dia mampu. Qalu, para sahabat berkata, inna lasna ka hayatika ya Rasulullah. Sungguhnya kami itu kondisinya tidak sama sepertimu wahai Rasulullah. Maksudnya para sahabat pengennya lebih, jangan sama. Ya, pengen apa? Lebih. Mufhum. Jadi kalau cuman yang saya sanggupin, ini masih kecil. Sholat 5 waktu masih kecil. Puasa Senin Kamis masih apa? Masih kecil. Pengennya yang apa? Lebih. Ya, karena ya beda kondisinya dengan Rasul. Mufhum. Ya, dengan ketakwaannya, dengan imannya yang kuat. Mufhum, pengennya ya lebih lah intinya sahabat dari apa yang mereka
sanggupi. Innallaha qad ghafara laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Alasannya kenapa beda engkau dengan kami wahai Rasulullah, para sahabat tadi. Sungguhnya Allah telah mengampuni dosamu apa yang telah taqaddam lalu, min dzambika dari dosa-dosa, wa ma ta'akhkhar dan apa yang belakangan. Taqaddam berarti maju ya, ta'akhkhar belakangan. Mafhum? Ya, di sini perhatikan kata min dzambik, bukan berarti ada dosa syirik, enggak. Nabi maksum dari dosa syirik besar, dosa apa lagi? Ya, akhlak-akhlak yang jelek seperti kadzib, dusta, seperti khianat. Ya, mafhum? Ya, di sini ada kata diampuni, berarti Nabi juga memiliki apa? Dzambun, tapi tidak berarti dibiarkan, tidak. Ketika Nabi ada sesuatu kekeliruan mungkin dari satu istihad, maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera ya beristighfar. Makanya Nabi paling banyak beristighfar sehari berapa? 70 kali sampai 100. Ketika mungkin ada kekeliruan dalam ya istihad, Allah tegur abasa wa tawalla dan seterusnya. Adapun dosa-dosa yang besar seperti syirik, kenifakan, ya apalagi kedustaan, khianat, maka Nabi maksum dari hal tersebut. Fayagdabu, maka Nabi marah, hatta yu'rafal ghadabu fi wajhi, sampai diketahui kemarahan, kemurkaan ini pada apanya? Wajahnya. Nah, ini manusiawi, ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa tuntunan dan seterusnya, maka marah karena Allah. Ini tidak bertentangan dengan hadis la taghdab. Ya, mafhum? Boleh seorang marah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal Nabi memberitakan, ini loh yang paling mudah, syarat ini mudah, jangan berlebihan. Tapi para sahabat pengennya apa? Berlebihan. Sebagaimana hadisnya, ya ketika ada para sahabat bertanya tentang ibadahnya Nabi, ya maka para sahabat ada yang bilang, kalau gitu saya akan sholat malam terus-terusan, saya akan puasa terus-terusan, saya tidak akan menikah apa? Wanita. Maka ditanya oleh Nabi, siapa yang tadi ngomong kayak tadi? Ya, maka Nabi jelaskan, marah Nabi karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi puasa juga kadang berbuka, Nabi sholat malam kadang juga istirahat, Nabi juga apa? Menikahi para wanita. Maka sampai diucapkan faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci terhadap sunnahku maka bukan termasuk golongan. Nah, ini maksud hadis tadi. Jadi ketika Nabi perintahkan kepada para sahabat perintah untuk beramal yang mereka mampu, tapi mereka seakan itu amalan yang apa? Kecil. Langsung Nabi ada apa? Raut wajah yang menunjukkan kemarahan. Tsumma yaqul, kemudian Nabi berkata, inna atqakum wa a'lamakum billah ana, sesungguhnya yang paling bertakwa di antara kalian dan yang paling berilmu di antara kalian billah, tentang Allah, khabarnya inna siapa? Ana. Ya, kalau sesuai grammar seharusnya dia mutasil, harusnya apa? Mutasil, dibaca innani. Ya, tapi di sini ya dijadikan dia domir apa? Munfasil. Dalam riwayat lain pakainya lam muzahlaqah, inna atqakum wa a'lamakum billah la ana, untuk memberikan penegasan bahwasanya yang paling bertakwa di antara kalian dan paling berilmu di antara kalian tentang Allah adalah betul-betul aku. Di samping itu Nabi tetap beramal dengan apa yang telah Allah perintahkan. Jadi kalau pengen imannya meningkat, ya sudah ikuti saja jalurnya, gitu maksudnya. Ya, jangan ya ini terlalu kecil, ini terlalu, ini pengen lebih. Ya, terkadang ketika orang terlalu over, akhirnya bisa menyebabkan bosan, putus di jalan. Ya, semangat boleh, tapi harus dibimbing dengan apa? Ilmu. Semangat, nggak taunya besoknya apa? Kendor. Ya, gue pengen sholat malam nih dari jam 12 sampai jam 5 misalnya. Berapa kuatnya dia? Hah? Ya, sakitnya bisa 2 minggu. Ya. Atau yang lebih parah lagi,
Bisa jadi setan masuk akhirnya membenci syariat. Wah, apa ini syariat begini, bikin berat sekali nih. Akhirnya dia membencinya. Sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ya menegur ketika para sahabat ya ada sesuatu keinginan untuk beramal lebih tapi tidak sesuai dengan arahan, tidak sesuai dengan apa? Tuntunan. Seharusnya Nabi yang paling bertakwa, Nabi yang paling berilmu tentang Allah, Nabi yang paling semangat. Kan semakin tinggi keimanan seharusnya berefek ya outputnya apa? Kerjanya juga semakin apa? Dahsyat. Tapi toh ternyata Nabi tidak. Nabi terkadang puasa, mafhum? Ya, Nabi terkadang begini dan seterusnya. Tidak ya over di dalam apa? Beribadah. Mafhum? Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini semoga bisa dipahami kaitannya tentang masalah iman. Ya, banyak bisa diambil faedah sebetulnya dari hadis ini atau dari bab ini. Intinya iman itu bisa kita tingkatkan dengan apa? Ilmu. Kemudian fi'il hati bagian dari apa? Iman. Ya, dan keimanan yang tinggi tidak mengharuskan harus over di dalam apa? Beribadah. Ambil saja sesuai dengan yang telah dituntunkan, yang telah disyariatkan. Karena agama ini mudah ya orang-orang yang memberatkan diri saja yang akan binasa di dalamnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.